Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Informatika, berkesempatan mewawancarai seorang guru dari SMK Muhammadiyah 3. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu saya dan di Prameswara Ramadan. Saya Alan Maulidan. Saya Abid Syahidin. Saya Duta Aryo Pratama. Saya Muhammad Irfan. Nah, itu tadi dari kelompok 5. Dan juga sebelum juga masuk itu kami ingin memperkenalkan seorang narasumber kami. Siapa Bu namanya Bu? Boleh tahu Bu? Perkenalkan, nama Ibu Luciana Ayumi SPDI. Ibu adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Di SMK 3 Pekanbaru Ibu sudah bergabung selama 5 tahun. Oke, di sini berarti kami bersama Mem Lucy yang seorang guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Nah, kalau boleh tahu Ibu juga seorang wali kelas ya Bu? Ya, Ibu juga wali kelas. Alhamdulillah sudah 4 tahun berturut-turut, dan di antara kalian di sini ada yang jadi murid Ibu dulu. Oke Bu. Nah, tadi kita udah sesi perkenalan nih, kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin mulai dari saya dulu. Saya ingin bertanya kepada Ibu, Ibu sebagai seorang wali kelas, bagaimana caranya Ibu mendidik siswa-siswa Ibu agar mereka bisa berkomunikasi baik sesama mahasiswa dan sesama guru, dengan guru Bu? Oke. Untuk bisa berkomunikasi yang baik ya, termasuk dengan siswa, sepertinya kita udah tahu ya bahwa guru itu adalah role model buat siswanya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu tingkah laku, ucapan, semuanya akan dicontoh oleh murid, ya kan. Tapi kalau misalkan kita tidak memberikan contoh yang baik, ya berarti kita gagal menjadi seorang guru. Nah, bagaimana caranya, kiatnya supaya kita bisa mencontohkan yang terbaik buat siswa kita? Ya pasti kita perbaiki dulu diri kita gitu. Menjadi seorang guru itu bukan suatu hal yang mudah. Untuk berdiri di depan kelas itu bukan suatu hal yang gampang ya, karena penuh keberanian dan perlu latihan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau seorang guru itu kan ada micro teaching dulu. Nah, untuk menjadi seorang guru ya berarti sikap dan tingkah lakunya ya harus kita mulai dari diri sendiri. Cara mengajarkannya bagaimana? Ya itu tadi, berkomunikasi yang baik ya. Berkomunikasi yang baik, memberikan contoh kepada siswa-siswa bahwa apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita tuai. Nah, seperti itu. Jadi Mem, selama Mem menjadi guru di SMK Muti ini, ada nggak kegiatan yang lain gitu yang Mem lakukan selain menjadi guru? Untuk kegiatan lain mungkin kalau di luar sekolah, sebagai guru juga, sebagai wali kelas juga, dan seorang businesswoman juga. Nah, kebetulan saya ada beberapa bisnis di luar sekolah yang dikelola oleh keluarga juga, dan bergerak di bidang ekspedisi dan bergerak di bidang jual beli juga gitu. Itu kegiatannya, selain sebagai seorang istri juga tentunya gitu. Ada lagi? Jadi ini kan ada beberapa siswa gitu yang membandel dalam pelajaran, itu gimana cara menanganinya Mem? Ya. Kalau di SMK ini namanya juga kan SMK, sekolah menengah kejuruan ya. Kalau zaman Mem dulu itu disebut dengan STM, apalagi mayoritas itu kan laki-laki. Nah, apalagi kalau di range usia 15 ke 17 itu kan peralihan dari remaja ke dewasa. Pastilah yang namanya anak siswa yang peralihan remaja ke dewasa pasti akan mencari perhatian, ya kan. Nah, yang harus kita lakukan ya harus bersahabat
dekat dengan mereka gitu. Jangan kita menganggap mereka itu antara guru dan murid, tetapi sebagai sahabat. Kita mendengarkan. Ketika mereka melakukan kenakalan, ya itu suatu hal yang wajar menurut saya, karena memang mereka ini kan memang lagi di fasenya mereka untuk butuh perhatian kita gitu. Tapi cara perhatiannya mungkin ya seperti yang Mem sampaikan tadi, harus dengan cara yang ya kita masuk ke dunianya mereka gitu. Jangan sampai oh kok ini nggak boleh, semua nggak boleh, ini nggak boleh, oh ini nggak boleh seperti itu. Kalau kita sebagai pendidik ya gunakanlah bahasa yang baik, yang bagus, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, merasa bahwa kita ini bukan ada antara gap antara guru dan siswa, tetapi dengan dengan sahabatnya mereka. Kita dianggap mereka itu sebagai sahabat, bisa bercerita baik itu masalah pribadinya, masalah pelajarannya gitu. Nah itu jadi kalau dari Mem sendiri, jadilah kita masuk ke dunia mereka, dan jangan sampai kita menjudge bahwa dunia mereka tuh tidak suatu hal yang suatu kenakalan remaja gitu, tetapi suatu hal yang wajar lah. Apalagi pada peralihan masa remaja dan dewasa, pasti namanya butuh perhatian, diperhatikan ya kan. Nah apalagi masa-masa pubernya mereka gitu. Ngomong-ngomong nih Mem, kan di antara murid-murid itu kan ada juga gitu yang pemalas gitu. Gimana caranya Mem menangani dalam pelajaran Mem sendiri? Ya, kalau Mem kebetulan kan sekarang kebetulan kalian orang IT ya, orang IT betul. Sekarang itu media pembelajaran sudah banyak yang bervariasi, baik itu dalam bentuk pembelajaran bagaimana sih seorang guru. Kita kan seorang guru sekarang banyak tuntutannya ya, apalagi masalah administrasi. Kalau kalian pernah lihat di lihat di berita ya, bahwa guru itu dituntut harus punya administrasi yang bagus, perlu pengalaman yang bagus. Gimana cara membangkitkan malas minat belajar siswa supaya kita tidak monoton juga dalam mengajar? Ya salah satunya perlu mengeksplor diri, salah satunya harus melek dengan teknologi. Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi Favon yang rasa saya bisa diakses siswa. Contohnya ada Kahoot, ada banyak sekali gitu aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sehingga siswa itu tidak boring di dalam kelas. Nah itu. Terus apalagi kalau di kalangan SMK ya, apalagi bahasa Inggris itu adalah satu hal yang kayaknya pelajarannya susah deh gitu ya. Nah tapi sekarang kita buat dengan hal yang sangat easy, apalagi sekarang sudah banyak lagu-lagu bahasa Inggris yang sudah FYP ya kan, di TikTok maupun di Favon yang lain. Jadi mereka sudah biasa mengucapkan sound-sound itu, jadi sehingga langsung mereka suka dengan pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung dari kita lagi guru mengarahkannya mau seperti apa gitu. Mem, saya mau bertanya, bagaimana cara Mem dalam mengajar kepada siswa atau siswi yang susah menangkap dalam pelajaran Mem, pelajaran bahasa Inggris? Kalau untuk masalah tangkap dan tidak menangkap itu kan itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya kan. Kalau misalkan dari seluruh siswa itu ada yang mungkin ya malas ya kan, tak mau menangkap ya, kita bikin mungkin dalam suatu pelajaran itu ada namanya kelompok belajar ya kan. Jadi dalam satu kelas itu akan kita bikin beberapa kelompok, kita bikin studi kasus. Nah jadi orang yang tadinya anaknya tadi nggak mau belajar, karena dia bergabung dengan teman-temannya yang mau belajar, dia bisa mau gitu. Nah kok temannya mau, kok dia kalau bisa kok dia nggak bisa gitu. Jadi kita bikin kelompok belajar sehingga mereka, kita kasih studi kasus, mereka bisa mengungkapkan gagasan mereka, buah pikiran mereka gitu. Jadi bisa bersinergi antara anak yang mampu dan tidak mampu gitu. Jadi tidak kita beda-bedakan, oh ini yang mampu dengan mampu saja, enggak, tapi kita masukkan mereka supaya berkolaborasi dengan anak yang mampu gitu. Oke Mem, saya mau bertanya nih Mem,
Kan sekarang nih kan Mem banyak berita viral nih tentang guru yang dipenjara oleh muridnya, guru mendapat kekerasan oleh muridnya, tindak kekerasan dari murid. Menurut Mem itu bagaimana Mem? Ya, kalau menurut saya undang-undang guru itu perlu, ya kan? Apalagi kalau kita berporos, kebetulan kemarin kami ada pengalaman sedikit diajak oleh pihak dinas pendidikan, ada pemberitahuan bahwa guru dan murid menonton film, judulnya Keluar Main 1994. Nah itu siswa itu yang belajar di era tahun 1994. Kalau kita lihat mungkin pada kalian masih berumur, masih belum lahir mungkin ya. Nah kalau bisa lihat trailer atau mungkin menonton film itu, banyak hal yang bisa kita ambil, banyak perbedaan yang kita lihat pada era pembelajaran pada tahun sekarang dengan tahun 1994. 1994 itu kita belajar namanya BP4, apa namanya pilar Pancasila, ya kan. Nah itu perlu kita kembalikan lagi. Gimana sekarang kita lihat siswa saja tak santun dengan gurunya gitu, malahan ada yang menantang, ada yang berkata kotor dengan gurunya. Sedangkan kalau dulu di tahun 1994 itu kita menatap guru saja itu sudah suatu hal yang gak pantas rasanya gitu kan. Tapi di film itu banyak hal yang kita ambil gitu. Salah satunya bagaimana kita menghargai guru, bagaimana kita bisa membagi waktu antara hobi dan pelajaran gitu. Nah itu yang harus kita kembalikan lagi di kurikulum yang sekarang. Nah kurikulum sekarang bukan tidak bagus, bukan tidak baik, tetapi mungkin penguatan BP4 itu yang masih kurang gitu. Emang sekarang sudah ada namanya profil pelajar Pancasila ya, P5 gitu. Tapi rasa saya tidak tepat sasarannya gitu. Karena dasar-dasar dari BP4 itu harus kita tanamkan di sekolah dasar. Ya minimal ya di kelas 1, kelas 2 dan sampai dia nanti wajib belajar 9 tahun, mereka harus paham dengan pilar-pilar Pancasila itu. Kalau zaman mem sekolah dulu waktu ya masih kurikulum 94 itu memang terasa bagaimana kita menghafal misalkan sila pertama. Begitu banyak butir-butir Pancasilanya kan, dari perilaku, tingkah laku, bagaimana cara kita bersikap kita. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Nah, kenapa sekarang banyak kriminalisasi terhadap guru? Yaitu tadi kurangnya pilar-pilar Pancasila dalam kehidupan kita gitu. Apalagi di sekolah menengah pada saat ini. Kita sangat miris sekali kita pernah dengar waktu itu ada sekolah SMP ada beberapa siswanya tidak bisa membaca. Nah itu rasanya sangat miris sekali ya kan. Nah kalau kita dulu guru saya ya bawa penggaris panjang ya kan, penggaris panjang itu rasanya dipukul saja mungkin orang tua malah nambah lagi di rumah gitu kan. Nah kalau sekarang enggak, kalau dipukul ya udah, berarti apa yang harus kita lakukan ya berarti tadi kembalikan lagi pilar-pilar Pancasila tadi. Yang kedua harus ada undang-undang guru, perlindungan guru. Kenapa? Zaman sekarang semua media bisa berbicara. Ya kan, media itu kan antara dua mata pisau ya. Bisa jadi itu bisa menolong kita, bisa juga bisa jadi jadi bumerang buat kita. Ya kan, satu sisi yang berbeda gitu. Kalau orang yang lihat itu hal yang wajar, dia pikir itu wajar kok dilakukan seorang guru. Tapi kalau mata yang lain bisa jadi itu jadi bumerang sendiri ya kan. Nah itu yang terjadi. Nah makanya kita berharap nih ya kan, sekarang yang menjadi menteri pendidikan kita dari kalangan kita ya, dari Muhammadiyah, orang yang lahir dari kader Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan adanya menteri pendidikan yang sekarang kita bisa kembalikan lagi pilar-pilar Pancasila. Apalagi zaman sekarang kan, kalau zaman kurikulum yang sekarang kan nggak ada ujian nasional kan. Nah kita berharap ada ujian nasional kembali. Kenapa? Biar tahu kualitas siswa-siswi kita itu seperti apa. Seperti kayak kecolongan yang terjadi di Jawa itu ya siswi SMP nggak bisa membaca. Loh kok sampai seperti itu? Kemana stakeholder yang ada di lingkungan sekolah gitu? Kok sampai tidak tahu siswanya nggak bisa membaca? Nah itu sangat miris sekali. Nah
gitu. Jadi yang harus kita lakukan ya itu tadi ya, untuk membentenginya, kembalikan lagi pilar-pilar Pancasila di sekolah dasar. Nah, serhubungan Mem ini seorang wali kelas dan juga guru bahasa Inggris, dan itu sangat dekat dengan komunikasi. Nah, selama Mem menjadi wali kelas dan juga mengajar bahasa Inggris, apa masalah-masalah yang terjadi, apalagi terkait komunikasi, dan bagaimana Mem mengatasinya? Kalau sekarang yang menjadi permasalahan dalam komunikasi, karena siswa-siswa sekarang kan lebih banyak apatis ya. Apatis itu dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dia tidak ada namanya silaturahmi, tidak ada namanya ya aku gitu. Mau ngapain temanmu ya sudah terserah gitu kan. Nah, apatis itu yang sangat kita sayangkan gitu. Mereka cuek dengan lingkungannya. Kalau kita dulu kan handphone ini kan bukan suatu hal yang suatu hal yang wajib dibolehkan dibawa ke sekolah. Nah, ini yang terjadi gitu. Saya zamannya kalian waktu sekolah ya kan, zamannya Alan, zamannya Ivan. Kayaknya daripada mereka ngobrol dengan teman-temannya, lebih baik mereka dengan dunianya main handphone, main game dan segala macam. Itu yang harus kita kurangi sebenarnya. Nah, komunikasi itu bisa terbentuk jika itu tadi satu sama lain saling memperhatikan ya kan. Gimana satu main handphone, satu tidak memperhatikan gitu. Jadi komunikasi itu yang susah sangat sekarang. Apalagi apa-apa sekarang kita bangun tidur aja handphone. Dikit aja sesuatu ada handphone. Kalau nggak ada handphone boring gitu. Nah, itu yang harus pembiasaan supaya kapan sih waktunya kita bisa menggunakan handphone. Ya kan, waktu belajar ya udah handphonenya letak dulu. Waktu kita lagi kawannya lagi ngobrol, ya kita jangan, kalian lihat aja lah, misalkan kalian lagi nongkrong di kafe misalnya gitu. Yuk nongkrong yuk gitu. Nongkrongnya ya nongkrong tapi sibuk dengan handphone masing-masing. Nah, itu yang terjadi. Seharusnya kesadaran diri kita sih kayak yang namanya nongkrong, kumpul keluarga atau kumpul apa, ya udah handphonenya letak dulu gitu. Jadi kontrol diri kita supaya kita berkomunikasi yang baik, yaitu tadi menempatkan handphone ini di tempatnya gitu. Kalau memang lagi nggak ada obrolan ya silahkan main handphone gitu. Itu yang terjadi gitu. Bahkan di pembelajaran pun kita harus ada kesepakatan kelas dulu dengan siswa gitu. Jangan sampai nanti kita lagi ngajar, mereka sibuk main handphone, mereka lagi sibuk apa-apa, sedangkan materi yang kita sampaikan itu sangat penting gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi PR besar sebenarnya buat kita bagi guru, terutama wali kelas ya. Nah, kalau bisa dibilang dulu di kelas MEM ada memang anak yang emang sangat apatis sekali, nak mau dengan lingkungannya ya, dengan lingkungannya nggak bisa, dia tidur saja dari pagi sampai sore dia tidur saja di kelas gitu. Komunikasi dengan temannya nggak tahu, temannya ngapain nggak tahu gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dilihat dari anaknya memang ya itu tadi emang nggak suka ngobrol gitu. Nah, dia dengan dunianya, bahkan ada statement dari orang tuanya, dia bisa ada indera keenam katanya, bisa berbicara dengan malu halus. Nah, itu kan suatu hal gara-gara komunikasi yang tidak baik di rumah, mungkin orang tuanya sibuk dengan aktivitasnya, akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu, apalagi dengan lingkungannya. Nah, itu juga sebagai PR kita juga, bagaimana anak ini bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu tadi ya, kita jauhkanlah dengan hal-hal yang kayak handphone gitu ya. Handphone ini penting, tapi kalau kita tidak manfaatkan dengan baik ya berarti jadi hal yang tidak baik jadinya. Jadi Mem, ini pertanyaan penutup lah terakhir ya Mem ya. Apa keluh kesah senang Mem selama ngajar selama ini di SMK Muti ini Mem? Kalau untuk yang namanya manusia pasti ada up dan down ya kan. Pasti pas lagi semangatnya ngajar ya semangatnya gitu ya. Bahkan kalau nggak datang ke sekolah kayaknya rindu gitu.
Tapi kalau misal kita lagi down, lagi kerjaan lagi banyak, siswa banyak bermasalah gitu ya, itu rasanya mau keluar dari sekolah ini rasanya gitu ya, mau lari dari tugasnya. Tapi kembali lagi, niat awal kita dan untuk niat awal saya menjadi guru itu kan adalah mendidik. Mendidik itu artinya bukan berarti saya harus menggurui anak tersebut atau saya ini kan guru ini kan harus gini, enggak seperti itu. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dengan siswa saya juga belajar dengan saya gitu. Jadi yang namanya kita manusia pastilah boring, pasti ada ya kan. Tapi kembali lagi, saya itu punya prinsip, kalau sudah masuk ke gerbang sekolah, apapun permasalahannya yang ada di rumah, baik itu masalah bisnis segala macam ruwet, tetapi ketika saya berdiri di depan kelas, saya sudah jumpa lagi dengan siswa saya ngerasa ada energi tersendiri gitu. Siswa saya udah datang semangat loh, datang ke sekolah, kok gurunya datang males gitu kan, lesu gitu. Nah, jadi ibaratnya guru tuh kalau dibilang dia punya wajah 1000 gitu. Ketika dia sedih, dia nggak menyampaikan sedihnya ke siswanya gitu. Nah, dia begitu banyak wajahnya gitu kan. Ketika siswanya senang, dia nggak ikut senang gitu. Seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat mungkin dosen kalian di kampus atau mungkin guru kalian dulu di sekolah. Pernah nggak lihat mereka itu yang lelah, yang ketika kalian belajar masih bisa tidur gitu. Guru itu malahan kalau bisa, apalagi kami perempuan ya, apalagi perempuan. Nah, perempuan itu kan menjalankan 2 fungsi, satu sebagai guru, satu lagi sebagai seorang istri gitu ya kan. Nah, kalau kami itu aktivitas pagi itu rasanya jam 5 subuh tuh udah beraktivitas gitu kan, tapi sampai sekolah tuh ya bugar-bugar aja gitu. Karena apa? Karena itu tadi, niat kita untuk datang ke sekolah tuh buat apa? Nah, kita bekerja itu untuk apa? Kalau untuk menggapai dunia ya kita hanya capeknya saja yang kita dapatkan gitu. Tapi kalau kita berjalan itu untuk mendapatkan akhirat, apalagi kan mengajar ini kan amal jairiyah ya. Nah, amal jairiyah, ketika apa yang kita ajarkan ke siswa itu diamalkan oleh siswa kita, maka amal itu akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang memotivasi Mem supaya tetap bisa menjadi guru yang kalau bisa di kelas itu ya ceria gitu. Ketemu siswa, ketemu kita tuh senang. Bahkan tanpa kehadiran kita dia mencari kita gitu. Baik, terima kasih kepada Mem Lucy setelah menjawab beberapa pertanyaan kami terkait komunikasi. Apalagi Ibu adalah seorang wali kelas, tentu juga dekat bagaimana dengan berkomunikasi dengan mahasiswa-siswanya juga kan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada untuk wawancara ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.